Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NIM 0551767787 UPBJJ Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian algoritma untuk menghitung total penghasilan karyawan yang terdiri dari gaji pokok dan gaji lembur menggunakan flowchart, pseudocode, dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama kita lihat dulu flowchartnya. Di sini sudah divisualisasikan flowchart atau alur dari penggunaan gaji karyawan. Pertama alur ini dimulai menggunakan simbol terminator, itu mulai. Kemudian masuk ke simbol jajar genjang untuk proses input golongan dan jam lembur. Kemudian data ini akan masuk ke percabangan. Di sini program ini akan mengecek apakah golongan ini A. Jika ya, maka dia akan menetapkan pada gaji yang sudah ditentukan, itu 5 juta. Dan jika tidak, maka ia akan turun dan mengecek apakah golongan ini B. Dan begitu pun seterusnya. Menyesuaikan dengan alur yang ada di flowchart ini. Setelah gaji pokok sudah kita dapatkan, alur berlanjut ke percabangan kembali. Yaitu alur ini akan mengecek kembali jam lemburnya menggunakan percabangan. Jam lembur yang sudah ditentukan yaitu ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Bahkan 5 jam. Di sini sudah ditentukan persentase dari jam lembur. Yaitu ada 30%, 32%, 34%. Ini dihitung berdasarkan jamnya. Setelah persentase lembur sudah ditentukan, data ini akan diproses di kotak persegi panjang untuk menghitung total akhirnya. Yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen. Sehingga totalnya adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi semua alur ini nanti akan bermuara di simbol jajar genjang, yaitu untuk outputnya. Dan berujung untuk output sendiri yaitu berupa gaji golongan, gaji lembur, dan seluruh total penghasilan. Sehingga nanti akan berujung ke terminator selesai. Kemudian di sini saya sudah buatkan alur di pseudocode-nya. Nah, tahap pertama ini adalah kita bisa lihat ada bagian yang sudah saya bagi, yaitu ada 3 bagian di sini. Pertama, menerima input. Menerima input, program akan meminta
kepada pengguna nantinya untuk memasukkan dua data, yaitu golongan dan jam lemburnya. Tahap kedua yaitu menentukan atau seleksi kondisi untuk menentukan gaji pokok. Misalkan saya menggunakan struktur if else di sini. Jika inputannya adalah golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Dan jika golongannya B, maka gajinya adalah 6.500.000. Dan jika golongannya adalah C, yaitu 9.500.000. Jika di luar itu, program akan memberikan peringatan error. Kemudian pada tahap ketiga adalah menghitung gaji lembur. Jika jam lemburnya adalah 1 jam, maka persentasenya adalah 30%. Jika 2 jam, itu berarti 32%. Dan seterusnya hingga 5 jam. Atau mungkin lebih. Nah, persentase maksimal di sini adalah 38%. Setelah itu gaji pokok akan dikalikan dengan persentase tersebut untuk mendapat nominal lembur. Lalu akan ditambahkan ke gaji pokok untuk mendapatkan total penghasilan. Ini adalah pseudocode-nya. Untuk membuktikan algoritma ini berjalan dengan benar, mari kita lakukan pengujian. Sini kita akan masuk ke Java. Kita coba jalankan. Kita coba masukkan golongan B. Kemudian jam lemburnya adalah 2 jam. Maka bisa kita lihat rincian atau penghasilan dari golongan B. Gaji golongan B yaitu 6.500.000. Karena jam lemburnya adalah 2 jam, maka persentasenya adalah 32%. Jika dihitung 32% dari 6.500.000 yaitu 2.080.000. Maka jumlah penghasilan yang didapat oleh golongan B adalah sebesar 8.580.000. Dengan pembuktian ini, maka hasil perhitungan dari logika pemrograman ini sudah berhasil. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.